2 tahun penjara, vonis untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ketuk palu hakim pun memecah emosi para pendukung Ahok. Sidang yang bertempat di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan sontak berselimut seduh. Ahok kemudian langsung ditahan dan dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Cipinang. Ratusan pendukung ikut mengantarkan Ahok ke rutan dan mereka memblokir jalan dan melakukan orasi yang menuntut agar Ahok dibebaskan. Kita ini sekarang berada dalam situasi di mana relasi sosial itu sedang dalam kondisi tidak harmonis gitu ya. Tidak harmonisnya itu bukan berarti konflik satu sama lain, tapi ada satu pihak dengan yang pihak lain itu tidak punya pemahaman yang sama tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam relasi sosial ini. Yang terjadi sekarang itu sebenarnya adalah fenomena yang disebut dengan contagious emotion gitu ya. Jadi ada penyebaran emosi. Rutan Cipinang sempat kebanjiran bunga bentuk simpati untuk Ahok. Beragam aksi simpati atas vonis Ahok terlihat di banyak tempat di Indonesia, juga dunia. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Emosi yang tidak puas, ya, kemudian ini menyebar dan menyebar dalam arti emosinya saja, ya, tidak ada orientasi politik tertentu, belum sampai ke situ. Jadi karena emosinya tidak puas dan dia merasa terhambat, ya, terhambat karena ada proses-proses formal yang menjustifikasi itu, yang dia tidak setuju. Nah, bagaimana caranya untuk mengekspresikan itu? Nah, itu keluar dalam ekspresi yang lebih kreatif sih menurut saya, lebih kreatif di antara mereka. Tapi intinya semua yang disampaikan itu adalah kondisi bahwa saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Vonis Ahok oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menggunakan pasal 156A dengan pidana 2 tahun penjara dikecam oleh Amnesty International. Lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dan hak asasi manusia ini menilai vonis Ahok adalah sebuah ketidakadilan. Rentetan peristiwa yang terjadi di luar pengadilan dinilai mengintervensi jalannya sidang dan juga vonis. Sebenarnya karena mayoritas di Indonesia ini Muslim, ya, ada kemarahan yang dahsyat, ya, di umat Muslim, ya, karena disinggung masalah akidahnya. Nah, ini harus ada penyaluran. Nah, di undang-undang sendiri penyaluran berupa demo itu dilindungi. Kita saksikan demo-demo itu berjalan dengan bersih, ya, tanpa ada gangguan, bahkan bisa dikatakan itu suatu demo yang terbaiklah sepanjang sejarah umat di dunia ini. Seharusnya ketika perkara itu ditangani oleh penegak hukum, ya anak bangsa diam. Makanya jangan salahkan. Kalau setelah putusan dari pihak sebelah juga ya menuntut rasa keadilan. Itu kan ketika prosedur hukum sedang ditangani, jangan ada sebenarnya demo-demo itu tidak boleh. Ketika proses hukum harus menghormati hukum dan pemerintahan. Amnesty International juga menilai pasal penodaan agama justru menodai reputasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bertoleransi tinggi. Jadi saya melihat di sini bahwa benar ada semacam intimidasi yang secara langsung kita terlihat ada tekanan itu. Apalagi kalau kita lihat juga ketika proses persidangan, Anda perhatikan massa itu setiap sidang kan demikian besar hadir di peradilan dan bahkan kemudian kelompok-kelompok itu datang ke Mahkamah Agung menuntut supaya dihukum seberat-beratnya. Jadi gerakan untuk menghapus pasal 156 ini saya rasa sia-sia. Ya, karena kita nanti menjadi negara yang masyarakatnya nggak punya agama, ya, dia hanya punya sifat-sifat universal yang nggak ada dasarnya, ya, human right yang sebenarnya itu nggak cocok, ya, angle-nya di mana gitu. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, ya, karena di Pancasila dikatakan bahwa kita ini musyawarah dan mufakat. Di sana nggak ada musyawarah dan mufakat, semuanya voting aja.
Demi kepentingan keamanan, Ahok dipindah ke Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Tim pengacara juga mengajukan penangguhan penahanan Ahok. Jarod Saiful Hidayat yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menjadi salah seorang yang mengajukan diri sebagai penjamin untuk penangguhan penahanan Ahok. Saya sebagai wakil gubernur mengajukan jaminan pada Pak Ahok ya, supaya bisa diberikan penahanan di luar, bisa dalam bentuk penahanan kota ya, karena saya memandang bahwa Pak Ahok sangat kooperatif. Pasal 156A merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama yang disisipkan ke dalam KUHP. Bagaimana awal mula lahirnya pasal penodaan agama ini? Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua.